Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita akan kembali bersatu dulu lagi di hari ini. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai 7. Adik-adik, sebelum kita membaca sebagian firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan untuk kita Imamat pasal 25 ayat 4. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Nah, adik-adik tahu nggak tahun Yobel itu apa sih? Yobel itu nama orang bukan ya? Adik-adik, Yobel dalam Alkitab itu adalah sebuah penanggalan tahun bagi bangsa Israel. Jadi tahun Yobel itu bukan nama orangnya adik-adik, itu sebuah nama penanggalan. Nah, tahun Yobel itu adalah tahun ke-50 dalam tradisi bangsa Israel. Yobel sendiri berarti tanduk domba. Tanduk domba itu dibuat seperti suara trompet yang disebut sangkakala. Maka setiap diperdengarkan suara trompet sangkakala, saat itu pula terjadi pembebasan. Tahun Yobel adalah tahun istirahat. Tuhan menciptakan tahun Yobel agar terjadi pembebasan bagi hewan ternak dari kewajibannya. Para budak diberi kebebasan, tanah dikembalikan hak kepemilikannya, tumbuhan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, dan hutang-hutang dibuat menjadi lunas. Jadi tahun Yobel itu tahun pembebasan adik-adik. Apa sih maksud Allah dengan menciptakan tahun Yobel ini? Tuhan menciptakan tahun Yobel ini karena Tuhan menginginkan alam juga beristirahat. Jadi kita sebagai manusia tetap menghargai ciptaan Tuhan yang lain dengan sendirinya. Nah, kita juga harus bertanggung jawab atas keberlangsungan. Semua makhluk ciptaan Tuhan harus kita pelihara dengan baik. Kita harus rawat dengan baik, kita harus jaga. Sama juga dengan lingkungan kita ya adik-adik. Adik-adik di rumahnya ada yang punya hewan atau tanaman gak? Nah, kita pasti merawat hewan kita yang ada di rumah dan tanaman kita dengan baik. Kita tidak merusaknya, tidak menyakitinya, tidak menjahilinya kan adik-adik? Nah, Tuhan sudah merawat kita, merawat manusia itu dengan baik. Sekarang tugas kita untuk merawat alam, merawat hewan, merawat tumbuhan itu dengan baik juga adik-adik. Karena di bumi bukan cuma manusia yang tinggal adik-adik, tetapi ada hewan dan tumbuhan yang harus diperlakukan dengan baik oleh kita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar bagian firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya adik-adik. Bye.